Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, dipilih Allah, dijamin duduknya di Masjid Al-Hikmah Gayung Sari, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Semoga kita senantiasa pandai selalu mensyukuri nikmat, karena memang tidak mampu kita menghitung nikmat Allah. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Allah memaklumatkan, maka barang siapa mensyukuri nikmatku, insya Allah akan ditambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abadan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun mampu meneladani beliau, beritibak dalam bahasa Quran, agar kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Bersyukur juga kita diberi satu bulan yang Allah letakkan di bulan ke-9, disebut dengan bulan Ramadan, dikenal juga dengan Syahrus Syam, bulan puasa, karena memang di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa, sebagaimana sabda Rasul Muhammad SAW dalam hadis An-Nasa'i nomor hadis 2079, qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannah wa yu'laqu fi abwabul jahim wa tughalu fi sayatin fihi lailatun khairu min alfi sahar man hurima khairaha khad hurima, yang artinya telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh rahmat, dan di dalamnya Allah wajibkan kalian berpuasa. Dalilnya semua hafal, ayatnya sangat terkenal, semua hafal luar kepala, saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Dalam Al-Qur'an 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata Allah buat format dalam puasa kita ini, memberikan satu pelatihan, satu edukasi, pembelajaran yang luar biasa, agar kita mendapat predikat hamba takwa. Sehingga peran puasa Ramadan ini itu sangat luar biasa membentuk peran takwa. Dan peran takwa ini adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi muslim itu punya karakter yang unggulan. Kalau kita lihat Rasul Muhammad SAW dalam berbagai kitab sirah, perjuangan beliau di Mekah 13 tahun lamanya, beliau berjuang itu hanya dengan dua metode: tauhid, akhlak, tauhid, akhlak, tauhid, akhlak. Belum syariat turun. Dan luar biasa, berbondong-bondong orang masuk Islam itu justru karena akhlak beliau. Beliau dihujat, beliau diboikot, dipukul, difitnah. Tidak ada rasa balas dendam sedikit pun. Luar biasa. Nilai sabarnya ini tinggi. Dan ternyata kita dilatih oleh Allah 1 bulan. Ini tidak ada di agama lain. Saya bersyukur pada Allah secara pribadi. Saya berkesempatan belajar banyak agama sampai saya menentukan diri masuk Islam. Tidak ada seperti di agama kita ini. Ada 1 bulan yang 1 bulan penuh. Ada pelatihan sabar, ada pelatihan takwa, ada pelatihan tawadhu, ada pelatihan istiqomah, ada pelatihan yang membuat kita benar-benar untuk pada Allah itu bertotalitas. Gak ada ini di agama lain seperti ini. Maka bersyukur kita. Dan karakter atau akhlakul karimah ini terlatih sangat luar biasa di bulan Ramadan. Karena apa? Kalau kita lihat dari Sahih Muslim nomor hadis 1945, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Setiap satu amal kebaikan anak cucu Adam, Allah siapkan pahala baginya 10 sampai 700. Qallallahu azza wa jalla,
Allah Azza wa Jalla berfirman, ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisoimi. Karena puasa itu, kata Allah, bagianku, milikku. Yahdahu syahwat, karena hambaku dia sabar menjaga syahwatnya, sabar tidak makan minum karenaku. Makanya kalau kita puasa itu supaya mendapat janji Allah dari ketakwaan tuh ya puasa karena Allah, jangan selainnya. Puasa mas, yo mas, morotuaku sing tua lu poso. Oh berarti dia puasa karena morotuanya yang tua itu. Gimana kita mau dapat janji Allah kalau kita seperti itu? Maka akhlakul karimah ini, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama ini dibentuk betul di bulan Ramadan. Dan tadi Rasul katakan, tuftahu fi abwabul jannah, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup. Wa tughulu fi sayatin, dan setan dibelenggu. Hadis ini hak, bukan kias. Jadi hadis ini hak. Kalau saja setan tidak dibelenggu sama Allah, nggak mampu kita untuk masuk dalam edukasi program Ramadan yang membentuk akhlak, membentuk ketakwaan, kepatuhan, tawadhu, kesabaran, nggak akan sanggup. Kenapa? Sumpahnya setan luar biasa. Dibukukan Allah di surat Al-A'raf surat ke-7 di ayat 16. Fabima agwatani la udana lahum siratal mustaqim. Iblis jawab ini, ya Allah, karena aku sesat, aku akan menghadang hambamu dari petunjukmu yang lurus. Gak akan mampu, makanya kita dibantu sama Allah. Setan dibelenggu. Sehingga kalau ada jamaah hikmah, di antara kita tiba-tiba gak puasa, ditanya, gak puasa mas? Iya mas, kena kudo setan. Kata setan, ngomong saya enak bro. Kita gak puasa di bulan Ramadan, gak ada hubungan sama setan. Berarti kita gak mampu untuk menjaga nafsu syahwat kita tidak mampu untuk tidak makan dan minum karena Allah. Sementara akhlak ini ada akhlak pada Allah, ada akhlak pada sesama, ada akhlak pada Rasulullah, ada akhlak pada keluarga. Ini semua terbentuk. Dan pelatihan Ramadan ini begitu luar biasanya. Allah beri nilai tambahan dengan kata illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku, bagianku. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaimi. Karena hambaku yang puasa dia sabar. Ini ada akhlak luar biasa, melatih sabar nafsu syahwatnya, sabar tidak makan minum karena Allah. Maka nilai sabar inilah yang Allah janjikan di surat Az-Zumar surat ke-39 di ayat yang ke-10. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka hamba-hambaku yang sabar ini aku siapkan pahala baginya tanpa batas. Maka kalau tidak ada udzur syar'i saja, jangan sampai nggak puasa. Maka luar biasa puasa Ramadan kita ini benar-benar membentuk akhlak kepada Allah. Kesabaran yang totalitas mampu menahan baik nafsu syahwat. Dan kalau puasa pak, nggak ada pak, lambe turah ini rodok kalong, karena tahu ini menghilangkan pahala puasa. Telinga dihati-hati mendengar yang baik-baik, mata juga di semua. Ini pelatihan kesabaran yang luar biasa. Kalau ini bisa kita pertahankan pak, formula Ramadan ini mampu kita pertahankan berikutnya. Tanpa disadari kita masuk lagi dalam ketakwaan Allah yang Allah minta di surat 4 ayat 100. Wa may yuhajir fisabilillah yahjid fil ardi muraghaman katsira wasa'a. Maka siapa yang nanti mau berubah atau berhijrah di jalan Allah, maka Allah siapkan bumi Allah ini luas, rizki yang lebih berkah dan lebih melimpah daripada sebelum dia berhijrah. Dan kaidah hijrah, hakikat di dalam kaidah syar'i agama kita ini bukan harus pindah tempat, tapi perubahan perilaku dari yang malas menjadi rajin. Ini ranah hijrah. Tidak pernah ke masjid, Ramadan sekarang berbondong-bondong pak, udah dibuka ke masjid. Ini ranah hijrah. Nggak pernah rawatib, sekarang ada rawatib nambah, hijrah. Biasanya makan tidak berukuran gitu, sekarang ditahan ya, dengan nilai ketakwaan, ketawaduan pada Allah yang tinggi. Ini hijrah semua.
Dan janji Allah luar biasa Pak. Kalau ini bisa kita tempuh, kalau ini bisa ketemu, ini loh yang menjadikan pengaruh daripada puasa Ramadan kita membentuk akhlakul karimah ini. Nanti kita mencapai predikat disebut tatakun, takwa. Dan kalau ini tercapai, ini bisa kita pertahankan. Janji Allah ada 5 yang besar luar biasa. Apa janji Allah? Yang pertama, Allah katakan di surat 65 ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau dia ada kesulitan, dibukakan Allah jalan keluar. Di ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi dia rizki dari Allah dari arah yang pernah tidak disangka oleh manusia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Semua kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Rumah tangga, perekonomian, ilmu anak-anaknya, semua dicukupkan oleh Allah. Dia yang keempat, wa may yattaqillaha hajat amhi min yusra. Semua urusan pekerjaan, sawah ladang, perdagangan, perekonomiannya, keluarganya, pekerjaannya, semua dimudahkan Allah. Dan di ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhum min sayyi'atihi. Dosa dan kesalahannya dihapus. Dan ini gak ada Pak di agama lain. Saya sudah belajar, sudah mempelajarinya, sehingga saya memutuskan Islam karena luar biasanya kita dikasih bulan oleh Allah, ada 4 yang haram, 1 yang suci. Dan setiap amal kebaikan ini semua dilipatkan 10 sampai 700. Ada di bulan 11 Dzulqa'dah, ada di bulan 12 Dzulhijjah, ada di bulan 1 Muharram, di bulan 7 Rajab, dan di bulan 9 Ramadan. Ini 1 amal kebaikan dilipatkan Allah. Kenapa? Kenapa ini Allah lakukan? Dalam An-Nisa 28, Rabbuna wa ta'ala berfirman, yuridullahu au yukaffifa ankum wa khuliqul insanu dha'ifa. Karena Allah tidak memberikan kita kemudahan, pertolongan. Kalau kita nggak diberi Allah 5 bulan ini, sepertinya di yaumal mizan, hari timbangan amal, yaumal hisab, hari dimana perhitungan, yaumal jam'i, hari berkumpul, yaumuddin, hari pembalasan, yaumul yasya, hari pembalasan kebaikan, rasanya nggak mampu kita untuk melampaui syirat untuk sampai ke surga Allah. Karena apa? Catatan B kita cuma 1 Pak, baik. B lainnya lebih banyak, betik, blebes, bulet, blingset, banggel, budeki, beler, ini lebih banyak. Sehingga kalau kita nggak dibantu sama Allah dengan 1 amal kebaikan yang dikalikan 10 sampai 700, nggak akan mampu kita untuk mengalahkan timbangan dosa, salah, kilaf, ketidaktahuan, kekurangan ilmu yang mengakibatkan catatan dosa ini menumpuk. Maka pembelajaran Ramadan ini, puasa Ramadan ini benar-benar melatih kita menjaga nilai sabar, menjaga nilai kepekaan sosial yang luar biasa. Maka perbanyak amal soleh dan amal ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita nanti mampu mencapai derajat hamba mutakin. Saya nggak berani panjang-panjang karena tulisannya gede, 20 menit di sini. Ini wis 20 menit. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir ini umur yang berkah, amin. Kesehatan yang berkah, amin. Rizki berkah, halalan thayyibah. Dijadikan amal soleh, amal ibadah kita di atas Quran, sunnah, dan ijma' ulama yang sudah Allah ridhoi dan teruji, sehingga amalan kita Allah jadikan amalan yang solihan, makbula, wa mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Aku qouli hada, ibadallah, fastaghfirullah, waladikrullahi akbar, wa aqimis sholatan tarawih, wa sholatan witr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.